biasa masih bertemu dengan Bima Ahmad Firdaus di YouTube Bima Ahmad Firdaus, mahasiswa Esa Unggul jurusan Komunikasi. Permisi, lihat video YouTube Bima Ahmad Firdaus dan tonton video ini. Kali ini Bima akan mengobrol tentang penulisan laporan dan contoh-contoh informasi berita dan tentang komunikasi. Ketika menyusun dan menyampaikan pesan, menentukan di mana akan pesan itu tersampai dan mewujudkan kepada komunikan akan mendapatkan hambatan dari manusia yang tidak sama waktif komunikasinya. Karena itu bagian berikut contoh-contoh komunikasi, diantaranya ada komunikator, komunikan, efek komunikasi, saluran komunikasi, yaitu seperti penyebaran informasi di media televisi. Komunikasi pesan itu bersifat menyebar atau pesan itu dapat tersebar dengan cepat. Contohnya informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nanti akan saya lihatkan contoh berita yang ada di daerah Bojonegoro, Jawa Timur, yang jembatan Gelendang Anjlok. Lambang komunikasi yaitu simbol atau tanda kode yang digunakan komunikator untuk mengubah pesan menjadi abadi atau pesan yang dapat tersirat. Contoh lambang komunikasi umum bahasa teks. Tulisan lambang komunikasi umum digunakan bahasa lisan, bahasa tulisan, misalnya teks yang Bima baca dari artikel ini yang Bima sampaikan di video ini. Kedua, komunikasi nonverbal, perbuatan Bima dalam video ini komunikasi. Terus misalnya lagi contoh simbol papan yang ada di jalan raya, lampu merah, lampu hijau. Penjelasan pemakaian kode komunikasi untuk pesan agar tersampaikan kepada komunikan dan menyebarkan informasi dan interaksi. Komunikasi itu proses dalam diri komunikator untuk mengubah pesan dalam lambang yang tadi Bima sampaikan, berupa perbuatan baik Bima ngobrol begini atau Bima melalui tangan Bima yang berada untuk mengirimkan pesan di media Instagram, Facebook, dan lainnya. Yang penyebaran informasi itu melalui media sosial, yaitu berupa simbol komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Contoh tersebut. Indikator jenis komunikasi ada memberikan suatu komunikan melalui pesan yang diharapkan. Terus di mana ada umpan balik pesan yang disampaikan oleh orang yang bicara itu sifat tanggapan yang baik atau komentar yang baik. Terus, pesan itu kepada yang diajak bicara agar terkonfirmasi agar dapat didengar, dapat diterima oleh penerima yang pesan dan yang diajak atau yang terima informasi yang kita sampaikan.
yang mereka sampaikan dalam bentuk informasi. Terus komunikasi juga ada penerima pesan, ada penyebaran informasi, terus melakukan interaksi. Next. Komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua pembicara. Contoh, seorang Bima membicarakan lewat video online ini atau aplikasi yang ada di Instagram atau live atau siaran langsung Instagram, itu bisa menyebarkan informasi atau ngobrol-ngobrol hal-hal yang ringan. Terus komunikasi itu bisa akan lebih ringan jika ada tidak ada hambatan atau saluran penyebaran informasi tersebut melalui media televisi atau melalui media-media lainnya. Komunikasi juga dilakukan itu antara Bima misalnya dengan siapapun mereka yang bisa menanggapi pesan Bima yang tanggapan yang berupa baik. Terus menyampaikan informasi juga ada niatan untuk menyampaikan informasi itu dengan baik dan dengan benar, agar informasi tersebut nantinya tidak mengandung unsur-unsur yang negatif dan hal yang tercantum pada peraturan-peraturan UUD. Kemudian komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang lazim menyampaikan pesan-pesan kepada satu atau siapapun yang ikut bicara atau yang mendengarkan obrolan atau melalui pertemuan atau melalui media online, chat, siaran langsung Instagram dan lainnya. Terus komunikasi juga bisa dilakukan dalam komunikasi jumlah orang yang banyak, di antara informasi tersebut dapat terima melalui komunikator, dan jumlah komunikator bisa 2 orang, dan yaitu bisa berupa siaran langsung di Instagram melalui wawancara, pertanyaan kepada narasumber yang bisa bertanya tersebut, bisa obrolan ringan dan hal ringan lainnya. Terus komunikasi ini Bima mengirimkan informasi, bisa berupa ngapain dari sebuah tindakan Bima. Informasi itu bisa berupa perbuatan yang dapat diterima, yaitu komunikasi disebut komunikasi non verbal dan komunikasi verbal. Dan komunikasi yang ringan atau dapat diterima oleh komunikan yang ada bicara jumlahnya yang komunikan bisa berupa komunikasi individu dan komunikasi organisasi, itu bisa menyampaikan informasi itu kita Bima dengan siap menyampaikan informasi tersebut.
Terus tujuan dan maksud dari Bima melakukan tindakan tersebut apa, misalnya menyampaikan informasi atau mengobrol ya tentang tujuan si komunikator dan komunikan melalui adanya tujuan yang sama atau maksud tertentunya sama. Terus dan mempermudah umpan balik atau tanggapan baik yang dibicarakan oleh si komunikator kepada pembicara atau narasumber komunikan, bisa melalui tatap muka atau melalui siaran langsung si komunikator dengan narasumber melalui siaran langsung atau siaran langsung yang di TV, maupun bisa berupa wawancara, bisa berupa laporan, bisa berupa ngobrol ringan dan ngobrol-ngobrol tentang yang dimaksudkan tersebut. Komunikasi itu ada yang memberikan respon dan umpan balik. Komunikasi ada menyampaikan pesan dan menerima pesan. Sebuah komunikasi yang efektif agar pesan tersebut terima, pendengar dapat menerima dengan baik dan mempelajari maksud dari komunikator tersebut menyampaikan informasi dari penyampaian informasi tersebut. Komunikasi bisa dilakukan antara dalam individu atau jumlah komunikator yang satu atau dua, atau si komunikan bisa berjumlah dua atau satu atau dua. Bahasa yang digunakan bisa bahasa ringan atau bahasa kegiatan pergaulan. Terus juga dan maksud pergaulan tersebut dengan baik, yaitu bisa nyampein informasi atau dengan hal yang ringan. Terus jika Bima menyampaikan informasi, misalnya menyampaikan informasi tentang laporan dukung video Bima ini di YouTube, video-video yang apabila ada salah kata itu bisa diajak narasumber berwawancara atau memberikan pertanyaan melalui video tersebut. Itu ketika Bima menyampaikan informasi lewat video atau lewat tatap muka atau ngobrol-ngobrol biasa. Contoh sebuah laporan nyampein informasi yang berada di Jawa Timur, Desa Kalirejo, Bojonegoro, pada bulan Desember tahun lalu. Informasinya bisa berupa para pengendara sebelum jembatan itu ambruk, belum melintasi jembatan yang ambruk di Bojonegoro pada Desember 2020. Jembatan Bojonegoro itu yang dilewatin oleh yang masyarakat yang ada di Bojonegoro itu ke daerah Tuban
dan ke dan dan arah balik ke Bojonegoro yang berada di jembatan tersebut. Tapi sebelum kejadian jembatan Bojonegoro ambruk, itu penggunaan bahan-bahan batu-batunya itu saat pembangunan itu salah bahan materialnya, dan emang jembatan Bojonegoro itu sudah lama, dan emang banyak masyarakat yang mengunjungi jembatan Bojonegoro Kalirejo. Dan ada informasi lagi yang jembatan ambruk di Tuban, yang waktu itu Bima jalan kaki yang dari jembatan Tuban itu memang penyampaian informasi itu emang terdapat emang bisa terjadinya banjir. Itu kan emang terdapat sungai Bengawan yang berada di daerah Tuban yang waktu itu jembatan ambruk. Itu emang terjadinya korban yang selamat siapa tuh ada, terus dan jembatan yang di Bojonegoro masih sedang diperbaikin. Pada waktu itu pada bulan-bulan Desember tanggal 15-an. Nanti lihat video selanjutnya Bima jika saat udah di Bojonegoro, jembatan Kalirejo Glendeng yang terhubung ke jalan jembatan Kalirejo yang terhubung ke daerah Tuban. Terima kasih pemirsa, terima kasih mereka yang telah menonton video ini. Dukung video Bima, channel Bima Ahmad Firdaus ini. Terima kasih. Apabila ada kesan kata-kata dan tindakan yang belum tepat, ya Bima saat ini itu sudah punya informasi. Nanti selanjutnya video-video Bima yang ada di SO Unggul 3 Kuliah. Terima kasih.